busybody, Yohanes 21 ayat 21 dan 22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Jadi pada suatu pagi ketika Yesus sedang menikmati sarapan pagi setelah kebangkitannya di tepi danau Tiberias, timbullah rasa ingin tahu Petrus tentang apa yang akan terjadi dengan murid ini, yaitu murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Lalu ia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Lalu Yesus berkata, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Jadi mereka ini tidak menangkap pengertian yang penuh dari kalimat Yesus ini. Kenapa? Karena mereka hanya terfokus pada kalimat supaya ia tinggal hidup sampai aku datang. Jadi mereka mulai menyebarkan gosip bahwa murid Tuhan Yesus ini, yang dikasih oleh Tuhan Yesus ini, tidak akan mati sebelum kedatangannya kembali. Petrus dan murid-muridnya tidak menangkap pesan terpenting yang disampaikan Yesus melalui pernyataan ini. Jadi apakah pesan terpenting dari pernyataan Tuhan Yesus ini? Mari kita melihat penggalan-penggalaman kalimat dalam pernyataan ini, yaitu penggalan pertama kita akan menekankan kata "jikalau aku menghendaki", ya. Nah, kalimat ini diucapkan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang belum tentu terjadi, yang bisa terjadi atau tidak terjadi, jadi belum pasti. Nah, penggalan kedua kita akan perhatikan kalimat "itu bukan urusanmu". Dengan kata lain, Yesus mengingatkan Petrus agar tidak kepo dengan urusan orang lain dengan urusan tentang murid yang dikasih Tuhan Yesus ini. Nah, kalimat yang ketiga menekankan tentang tetapi engkau ikutlah aku. Nah, melalui kalimat terakhir ini Yesus memutarbalikkan situasi yang ada. Dengan kata lain, daripada sibuk atau busybody dengan planning Yesus dalam perjalanan kehidup murid ini, lebih baik murid-muridnya atau Petrus itu urus urusan dirinya sendiri dengan mencari tahu apa yang Yesus akan kerjakan dalam hidup mereka, ya. Oleh karena itulah Yesus berkatakan, "Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Karena Yesus memiliki rencana yang spesial terhadap perjalanan hidup mereka. Dan kita tahu bahwa semua murid-murid Yesus mati sebagai martir, dan hanya murid ini yaitu Yohanes yang mati secara natural di Pulau Patmos. Disinilah Yohanes dipercayakan untuk menuliskan kitab Wahyu. Dan juga Paulus menekankan tentang orang-orang yang busybody ini, yang mau tahu urusan orang lain sampai urusannya sendiri itu enggak terfokus, ya. Nah, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11 dikatakan, terjemahan dalam bahasa Inggrisnya itu busybody, ya. Dikatakan a disorder manner, but are busybodies. Dengan kata lain, Yesus mengingat mereka daripada sibuk urus-urusan orang lain, lebih baik sibuk dengan urusan panggilan pelayanan dan perkembangan iman kita sendiri. Jadi, dengan kata lain, fokus saja pada pengingat kita kepadanya. Bukankah rasa ingin tahu Petrus terhadap urusan hidup murid ini menjadi sebuah fenomena kehidupan yang sering kita temui, ya? Bukankah kita sering menjadi busybody terhadap hidup dan panggilan orang lain? Kita sibuk mengikuti perkembangan pelayanan ataupun perjalanan iman orang percaya lainnya. Lalu kita membandingkan dengan diri kita sendiri. Lalu tanpa sadar iman kita mulai terseok, kita menjadi iri hati atau berpikiran yang tidak baik, ataupun kita menjadi pengangguran dalam hal melayani Tuhan. Kenapa? Karena terlalu sibuk urus-urusan orang lain. Jadi, mari kita perhatikan, ya, bahwa hidup kita ini terbatas. Jadi daripada sibuk urus-urusan orang lain, lebih baik gunakan waktu yang ada untuk fokus pada panggilanmu di dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kehilangan point of view kehidupan kita di hadapannya. Oleh karena itu, di dalam pesan kalimat ini Yesus katakan, lebih baik gak usah jadi busybody, ya. Tetapi urus aja urusan kita sendiri, apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, apa yang akan bagaimana cara Tuhan memakai hidup kita. Nah, fokus saja pada apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, bukan orang lain. God bless you.